Zain bin Ibrahim bin Sumit menjelaskan kepada kita, kita sudah dalam pembahasan mengenai wudu. Kemarin kita sudah tahu tentang salah satu syarat dari syarat sahnya salat, thaharah anil hadatsain. Syarat sahnya salat itu hendaklah seorang suci dirinya dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan atau diangkat dengan cara berwudu, sementara hadas besar dihilangkan diangkat dengan mandi wajib. Nah, di sini wudu sebetulnya bukan menjadi syarat mesti untuk salat. Artinya kalau kita masih punya wudu, zuhur tadi punya wudu sampai asar tidak batal, datang waktu salat asar tidak harus wudu lagi. Kenapa? Bukan syarat sahnya salat itu wudu. Ulama tidak menyebutkan seperti itu. Tapi syarat sahnya salat itu diantaranya suci dari hadas. Artinya kalau kita masih punya wudu, silahkan meneruskan dengan wudu itulah tanpa harus wudu yang baru. Seperti kita sering mengalami ikhwan di majelis kita ketika kita kumpul maghrib kita punya wudu, salat maghrib berjamaah, lalu kita duduk manis di majelis sampai ketemu dengan isya. Nah, ketika masuk waktu isya, apakah kita harus berwudu lagi? Tidak. Kenapa? Kita tidak berhadas kecil, apalagi berhadas besar. Artinya kita sudah tidak punya hadas, maka tinggal langsung melakukan salat. Jadi bukan disyaratkan dan tidak pernah kita dapatkan di dalam kitab mengatakan min syurutis shalah ayyatawaddaa qabla shalah. Tidak ada itu. Daripada syarat sahnya salat hendaklah berwudu sebelum salat, tidak diungkapkan dengan ungkapan seperti itu. Tapi suci dari hadas. Ketika posisi kita sudah dalam keadaan suci dari hadas, maka tidak harus kita berwudu lagi. Walaupun berwudu lagi diperbolehkan, namanya istilahnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Orang sudah punya wudu lagi, boleh hal itu dilakukan dengan catatan kalau kita memang dengan berwudu lagi itu tidak akan tertinggal dari sholat berjamaah. Misal orang di masjid kita kalau sudah adzan isya itu mereka sholat 2 rakaat langsung qomat sunnah. Nah, sementara kita nak wudu misalnya butuh waktu sehingga kita akan terlambat, kita masih punya wudu, tahan kita wudu lagi ngembek sunnahnya, bagus. Tapi akhirnya kita terlambat, imam sudah takbir, kita masih di tempat wudu. Imam selesai Fatihah, kita baru melok salat. Jangan dilakukan tajdidul wudu. Mending kita merebut takbiratul ihram bersama imam ketimbang kita mentajdidul wudu. Tajdidul wudu diperbolehkan, disunnahkan. Dan memang sebagian salaf, orang-orang soleh itu mereka setiap nak salat wudu, walaupun mereka tanpa batal wudu. Taib ikhwani rahimakumullah, al-wudu. Kita mulai membahas masalah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. Qala Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit fi kitabih Syarah Hadis Jibril, al-wudu huwa ghusl a'dha' makhsusa bi niyatin makhsusa. Wudu adalah mencuci anggota tubuh yang khusus dengan niat khusus. Apa maksud anggota tubuh yang khusus? Ya 5 anggota tubuh yang wajib dan ditambah beberapa anggota tubuh yang sunnah. Anggota tubuh maksus yang wajib, yang khusus diantaranya muka, tangan sampai sikut, sebagian dari rambut kepala, kaki sampai mata kaki. Itu yang dikatakan khusus. Ditambah lagi telinga barangkali, telengkuk barangkali, untuk ditambahkan menjadi sunnah. Anggota tubuh yang khusus dengan niat khusus, dengan niat berwudu. Kalau tanpa niat maka kita tidak dianggap berwudu. Ini dengan pandangan kacamata madhab Syafi'i. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa yajibu 'alal muhdits idza arada as-shalah aw tawafan aw masul mushaf aw hamluhu. Wajib berwudu ini bagi orang yang berhadas, artinya tidak punya wudu, batal. Ketika kapan dia wajib berwudu? Ketika dia hendak melakukan solat, baik solat itu solat wajib ataupun solat sunnah, termasuk yang sama kedudukan dengan solat, seperti khutbah Jumat.
khutbah Jumat. Adapun khutbah selain Jumat tidak disyaratkan harus punya wudu. Boleh, misalnya imam itu habis ngimami salat lebaran, tahu-tahu batal wudunya, lalu naik mimbar dia ceramah, sah-sah saja khutbahnya. Tapi kalau untuk salat Jumat tidak diperbolehkan seorang khatib naik mimbar menyampaikan khutbah tanpa punya wudu, harus punya wudu. Kemudian juga yang dalam manggom kedudukan seperti salat ini yang wajib juga kita harus punya wudu ketika kita melakukan sujud tilawah. Baca Quran dengan tanpa wudu sah-sah saja, boleh-boleh saja, dengan catatan dibaca dengan hafalan tanpa menyentuh memegang Al-Quran. Macam kita melok pergi tahlil, saya gambarkan, melok baca Yasin, melok baca ayat kursi, melok baca qul a'udzu birabbil falaq, qul binnas, qul huwallahu ahad, tanpa wudu boleh, tapi tanpa memegang Quran. Nah, ketika di situ misal kita ketemu dengan ayat sajadah, misal Bapak hadirin baca juz amma, kebetulan ketemu ayat yang menyuruh kita sujud tilawah, misal surah Al-Iqra, surah Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita tak punya wudu, silahkan baca. Yang penting bukan berhadas besar. Tapi ketika ketemu di situ akhir surat itu menyatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, di situ disunahkan sujud tilawah. Maka bagi orang yang punya wudu silakan sujud tilawah. Orang yang tidak punya wudu tahan diri, jangan sujud tilawah. Karena syarat sujud tilawah seperti syarat salat, harus punya wudu. Kemudian yang dibutuhkan dengan wudu juga tawaf mengelilingi Ka'bah, baik tawaf wajib yang merupakan rukun daripada ibadah haji atau umrah, atau tawaf sunnah seperti orang yang pengen tawaf sekedar tawaf saja boleh, atau orang yang baru datang ke kota Mekah tujuannya bukan haji bukan umrah tapi dia pengen taklim belajar, disunnahkan sebelum dia mencapai rumahnya atau tinggal lama di rumahnya dia harus segera menghampiri Ka'bah untuk tawaf. Ini disunnahkan. Nah, tawaf baik sunnah atau wajib harus punya wudu. Lalu masul mushaf wa hamluhu, menyentuh Quran dan juga membawa Al-Quran. Jadi menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran, baik itu 30 juz atau 1 juz atau 1 lembar atau 1 surat atau 1 ayat sekalipun harus dengan wudu. Misal ada kertas tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada tulisan lain kecuali tulisan itu saja, maka menyentuhnya wajib dengan wudu. Atau ditulis di situ ayat kursi atau qul huwallahu ahad, kertas itu wajib di situ dengan wudu. Kalau tidak punya wudu tidak boleh, karena hukumnya seperti bagian daripada Al-Quran. Tetapi kalau dia bercampur dengan yang bukan Al-Quran, misal kita dapatkan ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, bawahnya keterangan, dia cuma 1 baris, bawahnya keterangan, arti, penjelasan ini, penjelasan itu, macam-macam bahasa Indonesia, sepenuh halaman itu. Yang Al-Quran cuma Bismillahirrahmanirrahim saja. Atau katakanlah di situ tertulis suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, memakan di situ 7 baris. Sementara sisanya ada 23 baris tulisan bahasa Indonesia penuh. Maka yang seperti ini hukumnya karena tulisan yang di luar Quran lebih banyak daripada Al-Quran, diperbolehkan kita menyentuhnya, membawanya walaupun tanpa wudu. Termasuklah kitab-kitab wirid yang ada sama kita, seperti Majmu' Syarif misalnya, kumpulan wirid-wirid yang dikeluarkan oleh pesantren-pesantren, Khulasatul Madad dan lain-lain. Itu boleh kita pegang tanpa wudu, karena di luar Quran jauh lebih banyak dibandingkan Al-Quran. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Kemarin masalah HP juga sudah kami sampaikan, ya, ada aplikasi yang kita tampilkan di situ tulisan Al-Quran. Kita buka apa, tinggal ketek surah Kahfi, tinggal kita buka surah An-Nur, kita buka surah An-Kabut, tinggal buka, muncul.
Nah, ketika HP itu belum nampak layar itu tulisan Quran, hukum HP tidak lebih daripada alat telekomunikasi, medsos. Tapi ketika yang tampil di layar itu Quran, maka detik itu hukumnya menjadi hukum Quran. Tak boleh kita pegang kalau kita tak punya wudu. Tak boleh kita sentuh kalau kita tak punya wudu. Ustaz, mak mana kalau kami kapar ke, kalau kami pencet-pencet baik macam ini. Nah, mencet-mencet baik ini sebagian ulama itu dengan tangan langsung namanya nyentuh. Ketika belum tampil boleh, belum tampil masih kita tampilkan, muncul gambar Quran, gambarnya baik, berarti pencet lagi, muncul tulisan OK, pencet lagi, pas klep sudah muncul tulisan Quran tadi, untuk ngesernya, muter lembarannya itu tidak boleh, kecuali menggunakan alat, misalnya pakai pena, pakai pensil, pakai apalah. Macam kita buka Quran langsung macam ini, pakai pena, pakai kayu, pakai lidi, boleh. Membalik-balik Quran dengan bagi orang yang tidak punya wudu. Tapi kalau tidak punya wudu, muka langsung Quran, itu tidak diperbolehkan. Menyentuh dan juga membawa. Nyentuhnya beda boleh, apalagi membawa. Selesai kita buka HP, lalu kita matikan, tlep, muncullah gambar pemandangan, gambar bunga, gambar binatang, gambar kita, misalnya baik. Maka itu tidak apa-apa disentuh dengan tanpa wudu, karena hukum sudah kembali lagi menjadi hukum HP. Baik. Wa yandabu lil junub idza arada akala aw syurban aw nauman aw wata'an. Disunnahkan bagi orang yang junub, jangan makan, jangan minum, jangan tidur, atau maaf mengulangi hubungan dengan istrinya kecuali dia sudah wudu terlebih dahulu. Orang junub tidur, orang junub makan, orang junub itu orang yang berhadas besar, Pak ya. Makan, minum, tidur itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia berwudu terlebih dahulu, maka tidak dimakruhkan dia untuk makan, minum atau tidur atau melakukan lagi hubungan dengan keluarganya tadi, istrinya. Jadi sunnah berwudu sebelum makan, sebelum minum. Beb, kalau kami dah telanjur mana? Tidak apa-apa, makruh, bukan haram. Tapi makruh ini kalau kita mampu menjauhkan diri kita, jauhkan dengan cara berwudu. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, lalu Habib Zain mengatakan juga wa afdalu an yatawadda'a li kulli salatin wa yajuzu an yusalli bi wudu'in wahid ma syaa min as-salawat ma lam yuhdits. Dan afdalnya untuk salat kalau mampu berwudulah setiap kali hendak salat 5 waktu. Maghrib berwudu, sampai ketemu isya belum batal, wudu lagi kalau memang kondisi tidak menyulit ke kita, tidak juga menjadikan kita terlambat untuk solat. Misal contoh majlis yang kami asuh, ikhwan sering hadir di Palembang, begitu adzan selesai kita stop dengar adzan, habis adzan selesai kita baca doa, habis baca doa kita langsung qomat. Arti kesempatan untuk mentajdidul wudu itu tidak ada. Kalaupun ada mungkin saat wong lagi baca doa itulah kita bercepat wudu. Tapi kalau sampai kita terlambat akibat itu daripada solat kita, terlepas tafadilah takbiratul ihram, maka jangan kita berwudu. Itu pertahankanlah wudu yang ada, kecuali kalau batal ya mau tak mau harus berwudu lagi. Dan sebaliknya kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, memang disunnahkan kalau kita mampu setiap nak solat wudu, setiap nak solat wudu, setiap nak solat wudu, solat wajib. Namun sebaliknya boleh saja hukumnya kalau seorang itu solat 5 waktu cuma dengan 1 wudu. Nah, solat 5 waktu dengan 1 wudu, kalau dia memang sanggup silahkan, sah-sah saja. Dari semenjak isya, dah katakan dari semenjak subuh, solat subuh ketemu zuhur, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, habis isya baru batal dia ambil wudu lagi malam-malam pula. Silahkan kalau memang dia mampu melakukan hal seperti itu tanpa mengalami apa yang namanya membatalkan wudu. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada furudul wudu sittatun. Yang diwajibkan dalam wudu ada 6 perkara. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dididik oleh orang tua kita. Kita dididik di madrasah dari semenjak kita kecil bagaimana cara berwudu. Sehingga kita tahu wudu itu dimulai dengan cuci tangan, kemudian kumur-kumur, lalu masukkan air ke hidung,
kemudian kita cuci muka sampailah selesai cuci kaki. Tapi mungkin selama ini kita tidak pernah belajar dan mencari tahu yang mana yang wajib, yang mana tidak wajib. Ngapa Ustaz kita nak tahu? Nak tahu yang mana yang wajib, yang mana tidak, ini penting. Di antaranya ada situasi dan kondisi yang mungkin kita ini tidak punya kesempatan untuk berwuduk dengan sempurna dengan sunnah-sunnah. Tapi kita dituntut wuduk harus sah. Maka di saat itulah wuduk harus sah sementara waktu sempit atau sementara air sedikit. Maka di saat itu kita mengambil sikap memilih yang wajib-wajib saja. Yang sunnah kita tinggalkan dulu, tak apa-apa. Contoh ikhwan rahimakumullah, ketika kita berwuduk di tempat yang terbuka, tempat wuduk ada tapi tidak ada tutupan. Kebetulan pas kita nak wuduk hujan belum begitu deras tapi lumayan membasahi tubuh. Kalau orang yang tak tahu wuduk tu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, dia akan menjalankan wuduk dengan sepenuhnya. Cuci tangan 3 kali, kumul tumul 3 kali, rai 3 kali. Selesai wuduk sempurna, selesai juga baju dia basah. Habis basah kalau bajunya. Nak masuk masjid, Pak, jangan masuk masjid Pak, basah ke masjid kami. Ya, macam kita tak pakai masker, marai wong, tak boleh pakai masker. Tak boleh masuk kalau tak pakai masker. Nah ini, wong baju basah, nak masuk masjid, dimarahi wong. Nah itu kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena dia tadi itu tak tahu. Kalau dia tahu dalam kondisi seperti itu, mungkin dia akan berwuduk lembek yang wajib saja. Sehingga yang basah itu tidak seluruh tubuhnya, pakainya pun tidak basah kecuali sedikit. Itu pertama. Kedua, di saat air sedikit, misal banyu sedikit, ngantri yang bakal menggunakan air ini ada 4. Kalau dibagi dengan rata dengan cara menggunakan yang wajib-wajib saja, cukup banyu untuk 4. Tapi kalau kita tak paham, kita gunakan cara wuduk yang sepenuhnya. Habis di kita baik, orang lain tak kebagian. Itu kedua contoh. Yang ketiga, di saat misal ada acara Pak, Maulid di Masjid Baitur Rahim, diumumkan habis acara selesai dan penutup, kita akan melaksanakan sholat berjamaah sebelum kita makan bareng. Maka bagi hadirin, para jamaah yang hadir, untuk yang tidak punya wuduk, silakan berwuduk. Berdegup mentung 40, keran cuma ada 4, ngantri di belakang ni. Nah, lama 10 tegak. Kita nak wuduk model macam mana kalau macam itu? Kebetulan kita duduk di depan memang ambil wuduk. Nak praktek wuduk galo-galo, jinya. Yang belakang teriak. Pertama cek itu dulu. Ngapa? Apalagi ada bocoran, tetmon tinggal dikit lagi jual. Isi tetmon tinggal sedikit lagi. Khawatir yang belakang tidak dapat banyu. Terus tegak lama ngantri. Model panas terik, tak-tak di Palembang katik todongan, panas. Nah, orang yang bijak, yang berilmu, dia tidak akan memaksakan berwuduk dengan sempurna dengan sunnah. Yang penting wuduk aku sah. Kenapa? Meke ke orang belakang ini 9 nganti, orang tua 3 kok di belakang. Mbak wuduk yang wajibnya baik, sehingga dia tidak mendolimi orang yang ada di belakang. Atau waktu yang sempit, orang nunggu kita sudah nak komat, tinggal kita ni lah baru dikeluar dari kamar mandi. Kawan teriak dari masjid, cepat dia orang. Orang lah nak komat, kita wuduk. Dia. Assalamualaikum, baru masuk masjid nanti. Orang selesai solat, kita baru masuk masjid. Kita solat, orang naik mobil tinggal orang. Nah, yang macam-macam ini contohnya. Kita bisa membedakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Nah, ketika kita tahu, maka kita tidak akan bersalahan. Sehingga kita bisa wuduk dengan cara yang pas dan makna sah di saat kondisi-kondisi seperti tadi, walaupun tidak menyempurnakan dengan sunnah. Justru hal-hal seperti yang kita gambarkan tadi itulah salah kalau kita maksa ke diri untuk menerapkan sunnah. Kenapa? Menimbulkan kerugian yang besar. Apalagi kalau kerugian itu merugikan orang lain. Orang lagi tidak pacak berwuduk, orang nanti tegak tercancang capek. Kalau sekedar diri kita basah baik, rugi kita dewek. Nah, di sini kita perlu tahu yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah.
Furudul wudu' sittah. Yang wajib dalam berwudu itu ada 6 perkara. Sekali lagi kami tambahkan di sini, mengetahui yang wajib di sini bukan untuk kita menggampangkan meninggalkan yang sunnah. Sudahlah sunnah juga, penting wajibnya baik. Lah salah pula. Sempurnakan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Tapi di saat seperti yang kami gambarkan tadi, ambillah yang wajib baik, sunnah dilepas ke dulu, dah apa-apa. Ada 6 perkara, arba'atun minha ma'khudatun minal Qur'anul Karim. 4 diantaranya diambil dalilnya dari Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum wa aydiyakum ilal ka'bain. Itu dalil Al-Qur'annya. Yang 2 diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berkaca ngambil dari pendapat pandangan Imam Syafi'i. Madhab lain boleh jadi menambahkan atau mengurangi. Tapi yang 4 ini semuanya pasti ada, karena dalil nas Al-Quran. Ada madhab yang mengatakan niat tidak wajib. Ngapa? Kalau orang sudah nak solat, mendatangi keran air, dia mencuci tangan, mencuci muka, sudah pasti niatnya untuk wudu. Jadi tak niat nawaitu tahara lis-shalah, itu tak perlu tak apa-apa. Uji madhab yang lain. Tapi madhab Syafi'i mewajibkan. Taib. Yang disebutkan dalam Al-Quran 4 perkara, semuanya menjelaskan tentang anggota wudu. Faghsilu wujuh idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai sikut, wamsahu ru'usakum, dan usaplah sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. 4 itu yang disebutkan. Selain yang 4 ini maka hukumnya tidak wajib, termasuk nyuci hidung, nyuci mulut, kuping, tokok, itu tidak wajib. Nah, yang 2 lagi apa, Beb? Yang 2 lagi diambil oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah. Yang mana Rasul mengatakan dalam hadis yang sering kita baca, kemarin kita angkat sering di saat menyambut tahun baru Islam. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bin niat. Yang membedakan bapak dan saya ketika mandi wajib apa? Kalau kita lagi mandi wajib, atau kita wuduk, katakanlah nyuci muka, nyuci tangan, wong tak tahu kita ni lagi ngapa, nyuci muka baik, nyuci tangan, nyuci kaki, kebetulan persis cak wuduk, tapi niat kita tidak wuduk, wong tak tahu. Mandi, lebih jelas lagi nih, mandi kita. Yang membedakan antara mandinya kita ni mandi wajib atau mandi biasa, dari segi apa kita tahu? Apa ketika mandi wajib tu makai kembang tu jual no? Makai banyu sedih, makai banyu apa dia lagi? Dari penggiri apa? Dari sungai apa? Dari sumur apa? Tidak. Mandi sama baik. Yang membedakan niat. Ketika kita niatkan mandi itu mandi wajib, jadilah mandi wajib hukumnya ibadah. Kemarin hari Jumat kita mandi cak biasa mandi. Niatkan niat mandi Jumat dapat pahala ibadah. Cara mandinya sama baik. Masai sekejur tubuh, pakai sabun dan seterusnya. Jadi niat itu penting. Kita salat 2 rakaat subuh. Siapa yang tahu ini salat subuh atau salat qobliyah? Salat fajar. Yang membedakannya ya niat. Yang membedakannya nih niat. Hakata. Jadi niat itu penting dan termasuklah dijadikan Imam Syafi'i. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan dalil innamal a'malu bin niat. Lalu niat itu diletakkan kapan? Ketika kita mencuci muka. Mencuci muka. An-niyah ghuslu syai'in muqtarinun bi fi'li. Memulai sesuatu dengan menyengaja melakukan sesuatu dan dibarengkan dengan niat. Jadi pas air itu nyampe ke muka, disitulah kita langsung pasang nih niat. Bukan pas nyedok banyu niat, bukan setelah nyiram baru berniat, tapi pas air sampai ke muka langsung kita pasang niat. Nawaitu thaharah lis-shalah, atau boleh nawaitu thaharah li raf'il hadasil asghar, atau nawaitul wudu'a lis-shalah. Macam-macam bentuk kalimat bahasa niat itu. Lalu ikhwan rahimakumullah, mencuci muka. Nah, muka ni kita harus pahami juga batasan muka tu yang mana yang wajib dicuci.
Yang wajib dicuci batas muka min manabitis sya'ar, dari tempat tumbuh rambut, ila tahta dhukni, sampai di bawah dagu, wa urdan, dan lebarnya dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, tarik bulagan. Inilah yang namanya muka yang wajib dicuci. Yang wajib itu berapa kali? Sekali. Adapun sunnah-sunnahnya nanti kita datangkan, meniga kali, menggosok dan seterusnya. Jadi mencuci muka yang wajib itu sekali. Ketika kita yakin itu sudah rata, bersih, maka itu dah tadi balik ilmu yang kita cerita tadi. Tahu banyu sedikit, sekali jadilah rata ke? Tak ada nak 3 kali. Tahu hujan bakal masa itu sekali jadilah, tidak 3 kali. Tahu wong laqamat bakal terlambat solat, sekali jadilah, tidak harus 3 kali. Tapi yakin pencucian kita ini sempurna, dibarengi dengan niat. Kemudian wa ghuslul yadain, mencuci 2 tangan, dari ujung sini sampai ke sikut dilebihkan. Wajib dicuci basah galau-galau. Apapun yang ada di sini, maaf, ada kotel harus dicuci juga. Ada tahu bahasa kita Palembang ya, apa dia bahasa kedokteran tidak paham mana. Ya, yang ada hitam-hitam tumbuh bulu itu. Ya. Itu juga wajib dicuci. Dan apapun, misal maaf Bapak ikhwani, ada wong dinjok Allah jari 6, kelingkingnya 2, wajib dicuci juga. Wajib dicuci juga. Ketika mencuci tangan disunnahkan kita melebih ke sampai tengah betik lengan atau sampai ke ketiak, boleh. Itu lebih afdal. Kemudian disunahkan menggosok. Bukan cuma siram-siram, bukan celap-celup baik. Kemudian disunahkan menyela-nyelai jari. Hitam ketemu putih ini lebih afdal. Walaupun boleh seperti ini. Cuma ini tasbik namanya, mirip dengan doanya ongkah kape. Jadi boleh. Afdalnya hitam ketemu putih. Bagi yang punya cincin disunahkan pula menggerak-gerakkan cincin. Jadi banyak sunnahnya. Menggerakkan cincin sunnah, menyela-nyelai jari tadi sunnah, menggosok sunnah, melebihkan cucian sampai ke ketiak sunnah. Kemudian juga disunahkan meniga kali, 3 kali kalau banyunya ada, waktunya ada, sikon memungkinkan, silahkan 3 kali. Nah, apakah yang afdal itu mulai dari tangan nyiram ke bawah atau dari sikut turun ke tangan? Di sini khilaf ulama. Ada yang mengambil dalil dari ayat ini. Ayat ini mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai ke sikut. Jadi afdalnya kata sebagian ulama dari tangan dulu baru ke sikut. Lalu ulama membagi lagi, itu kalau seandainya kita bercuci tangan itu pakai keran atau disiram ke wong, itu memang dari sini lebih afdal. Tangan kiri menggosok. Nah, tapi kalau kita pakai gayung, bukan dari sini lebih afdal. Justru basah kalau sini kita. Dari sini lebih afdal. Kalau kita pakai gayung. Kalau kita langsung pakai tangan macam ini, ya dari pucuk ke bawah. Jadi boleh kedua-duanya dilakukan. Nak dari lengan dulu ke bawah atau dari tangan ke bawah ke sikut. Mendahulukan kanan baru yang kiri, itu sunnahnya juga. Artinya kalau ada orang kiri dulu baru kanan, boleh. Nah, yang jangan salah praktek itu macam kita sering lakukan. Ada orang pas wuduk, Bapak hadirin, model macam ini. Kanan kiri, kanan kiri. Jadi sunnahnya tidak terpakai. Selesaikan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Cak itu caranya. Bukan kanan kiri, kanan kiri. Selesai. Waghsilu wa ghuslul yadain, mencuci 2 tangan. Wa mashur ra's, mengusap kepala. Dalam madhab Syafi'i, mengusap kepala ini cukup 3 helai rambut pun jadilah.
Sedikit jadilah. Model wong make imamah nak muka saro, gesek dikit beh. Kejinguan sudah ada rambut. Turun lagi. Dah. Bukan imamah yang model pakai kopiah pecah saya pakai nih. Kalau dibuka, diangkat, lepas. Lain kalau pakai kopiah yang keras. Ya. Misal dia macam itu kan jadilah. Nah, sunnahnya dibasahi seluruh rambut kepala. Itu sunnah. Mak mano, dek caranya ambek gayung siram, kusak-kusak-kusak, ngabis si banyu. Ya, ada cara yang disunnahkan. Ambek banyu sedikit, tidak banyak. Keran, ikhwan, kalau uduk pakai keran, itu fungsi keran itu buat nyetel banyu. Nak kenceng, nak sedang, nak deres, nak idak. Ini kadang-kadang itu sedih. Bahkan ini dipraktekkan kadang-kadang di, misalnya pas adzan di TV ada action wong sedang wudu, sros habisan. Pas nyuci kuping, sedikit cuma dipakai nih, sros habis. Pas ngembek banyu untuk rambut, dikit habis. Kecil ke banyu tu, pas tangan besarkan, pas nyuci muka boleh besarkan, pas kuping, pas untuk rambut sedikit, kecilkan pak. Fungsi kan itu tu. Cik ke, ngembek banyu dikit, basahi sedikit be tangan ini. Sudah basah dua tangan kita, tempek ke jempol di samping sini. Lalu 4 jari ini tarik dari mulai pucuk, tarik ke belakang sampai habis, lalu balik lagi ke depan. Itu caranya. Kalau siram, ya habis rambut kita basah. Kalau basah juga melok basah, banyu habis. Nah caranya seperti tadi, basahi kedua tangan kita, tak usah nak banyak-banyak banyunya. Tempel ke jempol di pelipis, tarik ke belakang sampai habis ke belakang, maju lagi ke depan. Sebagian ulama menganjurkan tepis ke pulak ke kuping, ke belakang. Sekali sempurna, diulang 3 kali itu lebih afdal. Rambut kalau kita nak masahi sedikit ikhwan, kebanyakan kita kalau nyuci rambut di mana? Sini itulah kan. Banyunya rusot, wadai sembe baca, terbuang. Kecil ke? Nah, afdalnya seperti tadi. Beb, aku pernah nyingok, Beb. Aduh wudu macam ini, Beb. Kanan kiri pucuk. Mana hukumnya? Sah. Boleh, boleh. Tidak harus di sini. Dan kata kitab manapun mengatakan dan mencuci bagian depan kepala, kata. Mencuci sebagian kepala. Nak di sini boleh, nak di sini boleh, nak di sini boleh. Cuma ingat batasannya. Yang namanya rambut kepala tak boleh lebih dari bahu. Ini kepala kita tarik ke belakang. Jadi model kita punya harim, punya istri rambut panjang sampai sepenggul, pas wudu buntut kudonya dihapus, tak sah. Kawan kita kan ada sebagian budak-budak kita rambut panjang sampai sebahu, yang bahunya baik diusap, tak sah. Yang diusap itu harus batasan yang tak keluar dari kepala. Nak samping kanan, samping kiri, pucuk depan silakan, tak jadi masalah. Nah disunahkan 3 kali, disunahkan 3 kali. Kemudian sudah mencuci kaki setelah itu. Ini yang wajibnya dulu ya, kaki baru kita masuk urutan dengan sunnah-sunnah yang cucian lain. Ya kirim. Lalu mencuci kaki juga sama. Mulai telapak kaki dulu naik ke pucuk boleh, nyiram dari pucuk turun telapak kaki juga boleh. Kalau nurutkan bunyi ayat wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai 2 mata kaki, artinya dari telapak kaki dulu dicuci baru naik ke pucuk. Nah ini model apa kalau kita nyuci pakai keran air, nyuci telapak kaki baru pucuk. Tapi tidak ada salah sama sekali kalau kita mulai dari pucuk dulu baru turun ke bawah. Nah, untuk kaki disunnahkan kanan dulu baru kiri. Ini juga kadang-kadang kita nyuci kaki sok nyiram langsung dua-duanya sepijak-pijakan dia. Nah, segilesan. Kaki kanan ngiris kaki kiri, kaki ngiris kaki kanan. Siram lagi sak-sok 3 kali selesai. Ya kalau gato alhamdulillah, tapi kalau tak gato inna lillah, tak sah solat kita.
Disunnahkan melebihkan dari mata kaki sampai pertengahan betis. Bib, kalau sampai lutut silakan, tapi dengan satu catatan, jangan ngembek sunnah sampai lutut paha terbuka, haram. Bib, aku dewean di kamar mandi, mugolah, makruh. Kalau dewean kata ngingok, makruh pak, mandi telanjang dewean di kamar mandi, makruh. Wuduk terbuka aurat, makruh. Kalau di tempat umum kita wuduk ngangkat paha sampai sebegini terbuka, haram hukumnya. Nah ini kita perlu pahami, jangan ngejar sunnah dapat haram. Untuk nyuci kaki disunahkan juga menyela-nyelai jari kaki. Dari pucuk boleh pakai kelingking paling lemak pak, atau dari bawah boleh. Selesaikan dulu nyuci 3 kali kanan, baru pindah ke kiri 3 kali. Kalau kaki kita kotor, habis begawi, ada semen, habis nyawa, ada tanah, bersihkan dulu. Yakin kan jangan sampai, maaf, di bawah kuku-kuku kita ini ada semen, ada tanah yang menghalangi air nyampe ke kulit. Harus dibersihkan dulu. Mencuci kaki disunnahkan digosok sampai setengah betis atau pucuknya lagi, lalu disela-selai jari kakinya. Lakukan 3 kali, selesai baru kiri. Nah ini sudah 5 rukun wudhu. Niat ketika nyuci muka, lalu mengusap kepala, lalu mencuci tangan sampai sikut, mengusap kepala dan mencuci kaki. Yang keenam, tertib. Arti tertib, 4 ini tidak boleh terbalik-balik. 4 perkara ini tidak boleh terbalik. Harus dia yang pertama nyuci muka, kedua tangan, ketiga rambut, keempat kaki. Kalau terbalik maka tidak sah wudunya. Tertib ini dalilnya dari mana? Banyak, diantaranya Rasulullah SAW pernah ketika pergi haji bersama sahabat dan umrah, Rasul memerintahkan mereka untuk melakukan sa'i antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Ketika sampai di 2 bukit itu, di tengah-tengah mereka bingung, mulai dari Sofa ke Marwah. Maka datang bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasul menjawab dengan jawaban, ibda bima bada Allahu fi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebut dengan kalimat inna Safa wal Marwata. Sofa dulu yang disebut, baru Marwah. Maka di situ mereka paham, berarti sofa dulu baru Marwah. Begitupun ulama berdalilkan itu menjadikan syarat sahnya wudu dengan tertib yang sudah disebutkan. Fagsilu wujuhakum, cucilah mukamu, lalu tangan, lalu rambut, baru kaki. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Ya. Terutama, nah sini kita banyak yang tinggal di kampung ini pinggir sungai. Kamu juga di Palembang banyak yang musola-musola pinggir sungai. Ada juga di darat model pesantren-pesantren Jawa, dia bikin tempat wudhu itu ada kobokan kaki. Wudhunya di kobokan kaki itu ada tempat wudhu. Ikhwan rahimakumullah, ada orang berwudhu macam kamu wudhu di sungai, baik di sini di tangga atau di jembatan itu. Bisa dipastikan wong yang wudu di sungai, baik di jembatan yang lurus ke bawah atau bertangga, itu tak mungkin tidak kalau dia wudu langsung ke sungai kakinya terendam duluan. Tak kado banyu itu di bawah dia tegak pucuk tangga, nyungkel. Pasti nyungkel. Ini tangga, banyu di sini dia tegak di tangga yang ngetik banyu. Nyampe tak kira? Nyampe, badannya kalau nyampe. Ya, terjungkal dia pasti. Mau tak mau pasti kita nginjek ke tempat yang ada air itu, sehingga kita nyaman berwudu. Nah, ada yang di Palembang sana wudu dia. Kebetulan hujan gerimis, cara wudu hujan gerimis, cepat. Dah selesai kuping. Selesai kuping ini, sut langsung naik dia. Langsung naik. Aduh mati ke Mangcik ni belum nyuci kaki je dia. Mangcik ni belum nyuci kaki.
Tegaunya Mang Cik tu. Tamat Mang Cik. Mang Cik ni wuduk ni belum sempurna, belum selesai mak mana. Mang Cik dia sudah wuduk tapi kaki belum cuci. Mata kau. Apa kau nak tengok kaki aku lah basah dari tadi. Aku ni tegak dari awal wuduk, sudah kaki aku terendam di banyu. Jawaban benar, memang kaki lah terendam dari awal wuduk. Tapi pas selesai kopeng langsung naik dia. Apa hukumnya wuduknya? Sudah nyuci kaki? Sudah, memang. Tapi kapan? Sebelum mulai wudu. Jadi dia sudah ngerendam kaki, nyuci kaki tadi. Sebelum dia mulai wudu sudah terendam dulu. Pas habis kopeng langsung naik. Belum nyuci kaki untuk wudu. Belum nyuci kaki untuk wudu. Kalau memang dia nyuci kaki untuk wudu, minimal digoyangkannya baik dikit. Atau di stop dengan. Atau lebih abdul lagi memang digosoknya. Ini dah habis kopeng langsung naik. Sudah nyuci kaki belum? Belum. Kalau dia sudah, maka dia melanggar rukun yang keenam. Tertib tak berlaku. Ngapa? Nyuci kaki dulu, baru raih, baru tangan, baru rambut, langsung naik. Tidak sah. Jadi yang model macam itu diperhatikan. Kaki itu dicuci, disengajakan. Dengan cara apa? Ya minimal kita sepijak-pijakan kaki tangan kiri ni, atau kita gosok nian, atau kita kocor-kocor goyangkan. Kalau model langsung tegak macam tadi, itu belum nyuci kaki. Nah, ini penting diperhatikan. Wa amman niat, ada niat kata beliau, fatagul fa liqauli ta'ala, sudah tadi disebutkan innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih. Wa amma tertib ibda'u bima badallah bihi rawahu an-Nasa'i wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Pak, insyaallah taala kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi dari sini kita tahu apa yang kita sebutkan tadi 4 perkara itulah yang wajib dalam wudu. Selain dari itu hukumnya sunnah. Nyuci tangan, jatuh yang nak nyiapkan kahwa barangkali ada apa siapkan. Fadhal kalau nak betul dituang kalau ada. Cuci tangan sunnah. Kumur-kumur sunnah. Ya, kumur-kumur sunnah. Nyuci hidung sunnah. Nyuci tangan kedua, ketiga sunnah. Mencuci telinga sunnah. Meniga kali untuk cucian yang manapun hukumnya sunnah. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian untuk telinga, ikhwan rahimakumullah, memang sunnah kanan dulu baru kiri. Tangan kanan dulu baru kiri, kaki kanan dulu baru kiri. Tapi tolong perhatikan untuk telinga, untuk kopeng itu tidak disunnahkan kanan dulu baru kiri. Kopeng langsung 2 ikut bareng. Bukan kanan dulu baru kiri. Lebih parah lagi, kanan kiri, kanan kiri. Jadi kanan dulu selesai ke baru kiri. Tidak. Untuk telinga walaupun memang ada kanan ada kiri, langsung 2 jari bermain. Basahi 2 telunjuk sama jempol. Telunjuk masuk ke lubang, jempol taruh di belakang. Putar ke telunjuk kita, dilekak-lekukan telinga. Dah selesai, jempol tarik ke pucuk. Nah, ya, 2 jari bareng kerjakan. Jempol taruh di belakang, telunjuk taruh di tengah. Putar ke telunjuk, dilekak-lekukan telinga. Sudah selesai, jempol tepis ke belakang, naik ke pucuk. Selesai. Itu sunnah. Adapun telekuk, ini khilaf ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi apalah ruginya kita ngawe kenyo. Ngabisi banyak centong dah setepaan paling. Nah, ada ulama ngambil jalan tengah, karena ini ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Dia gawe ke tapi sekali. Yang jelas kalau seandainya memang itu dihukum ke sunnah, kelak kita beruntung. Kalau tidak sunnah ternyata tidak rugi, cuma setapaan tangan baik. Tidak ada kerugian sama sekali. Lalu setelah itu nanti kita disunahkan membaca doa wudu. Bacalah doa wudu dengan sempurna. Selesai baca doa wudu, disunnahkan baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa fadilahnya, apa manfaatnya, insyaallah panjang umur afiat Sabtu depan kita bahas lagi menyempurnakan bab wudu ini. Ma'asyiral habaib rahimakumullah,
mengat maghrib jam 6 lewat sedikit, tak nyampe lewat, mungkin lewat